Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Maonodore Elf episode ke-12 atau episode terakhir kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu mengakhiri ya terkait dengan arc-nya si Raphael, dimana kemarin di reveal semua tuh ya, dimana terkait dengan Urabos kemarin kalau nggak salah si yang naga bapaknya dari si Fall. Jadi mata tadi itu meninggal tuh gara-gara waktu itu ngelawan iblis bareng sama si Raphael. Dan misalnya Rafael ngebentuk tim Orabos itu untuk ya bisa dibilang mengumpulkan lah orang-orang supaya mereka bersatu gitu untuk tadi melawan iblis gitu. Jadi intinya nih plotnya ini sebenarnya di build up untuk nanti final villainnya itu adalah iblis-iblisan nanti tuh ya, yang bisa bilang masih belum tahu nih muncul kapan gitu. Itu sih intinya sih. Dan ya kayak gitu kemarin, jadi episode terakhirnya harusnya ya bakal lebih arah santai sih. Santai romance gitu harusnya ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-12 dari Maonodore Elf. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Wolfuri. Iya, gila. Eh, halaman sebelumnya. Oke. Iya. Orang sasaran balas dendamku. Oke. Nanti empat-empatnya ngindungin mereka ya, ngindungin CMC. Ngindungin CMC, ngindungin si Val. Penghuni baru. Oh, Rafael. Oke. Oke. Oh iya sih, waktu itu kan dia kena yang serangan biju damanya golem waktu itu ya. Golem iblis. Revatori. Oke. Oh, apa namanya? Makaron. Oh, pertarungan rahasia. Iya, takut apa mengotori si ini ya. Wow. Makaron. Oh, pasta makaron beda ya? Ya tinggal makan doang gak sih? Oke. Oke. Kenapa pada tegang ya? Oh, udah mau trik-trik biar disuapin. Iya, bingung deh gimana langkahnya. Oh, kok nice. Nice nangkep ya Dapi ya. Eh, let's go. Ah, terus tutup. Iya. Oke. Iya, dan nontonin. Eh, oke. Dia juga kerasa kayak kita gitu ya. Kerasa kayak hangat ya. Gula gitu. Iya, saling jawabin lagi. Masih terlalu dini.
Oh, oke. Oh, dia ngerti ya. Oke. Perasaan gak mau mengganggu. Sama aja istilahnya ya. Jadi kayak rival masalah untuk melihat kemesraannya Nevi sama ini ya. Zagan. Oke, belanja ya. Oke, lah ya fix ini mah endingnya lebih ke arah santai sih harusnya ya. Tapi maksud gue tadi jadi rival gitu. Misalnya si Val sama Rafael ya. Gara-gara Rafael ngehalangin Val buat ngelihat si Nevi sama Zagan bermesraan gitu. Kalau si Rafael udah jelas ya. Kadang-kadang emang masih kecil si Val. Tapi si Val ngerti gitu loh tadi. Dia ngomong, ini cuma pegang pegang tangan aja pun belum gitu. Mau sampai kapan dia ciuman ya. Dia ngerti loh. Luar biasa. Makanan I Oke. Konser malam yang terengisa konser malam. Oke. Berarti di kota nih ya kayaknya nih ya. Iya, dia agak jadi satu keluarga gitu loh. Oke. Tokonya si Ijo ya. Iya, makanya suruh pakai baju. Oh, dikasih makaron. Hmm. Vinyl. Apa alat buat putar vinyl? Apa namanya? Gramofon. Gramofon. Penyihir kuno. Victor Wong. Oh, rusak. Terus kenapa taruh sini? Oh. Oke, ditinggal. Tapi ini orang-orang itu loh. Oke. Oh iya, ada keinget sama diri ya. Bisa tuh jadi hiburan tuh buat atau mungkin nanti bakal dibeli sama Zagan. Iya, Devi langsung ngerti. Nah kan, iya dibeli. Gila.
Ya bisa lah tuh di ini. Oke. Aman lah ya. Oh iya kasih itu ngikut sama si ini ya. Barbatos ikut sama si ini. Ya, dia juga sama juga. Karena kalau kalau si Sastile itu gak tidur juga gak tidur juga ngikut. Dan Sastile gak tahu kan kalau si Barbatos ngikutin dia. Oke. Berarti dia pengganti daripada pastor yang sebelumnya ya, yang dibunuh sama Rafael. Suruh Loligaki. Oke. Bangga gitu ya. Oke. Oke, langsung pakai mendemait gitu ya. Iya. Iya, ada klamsi juga. Iya. Dia mah klamsi sekali kan. Sebelumnya waktu dia kakek pekerjaan pun juga sama. Sihir kuno. Berarti di zaman sekarang itu nggak ada alat-alat kayak gini. Enggak, gara-gara overwork ya. Selanjutnya melakukan blunder. Bentar, apa yang dia lakukan? Iya. Iya. Dia gak ngomong apa-apa gitu. Iya, sekelapnya itu tata dia. Malah jadi penjaga ya. Dia atau aku. Sedih ya. Ini terjadi penjaga dari Sastil ya. Kenapa? Iya. Gak enak. Pedes. Gila. Lebih buruk daripada kan. Enggak, berarti lidahnya rusak ya. Enggak, lidahnya rusak itu. Enggak, jadi Indah Prasanya udah mati itu si Sastil.
Alasannya gitu ya. Oke, oh ini dia. Berarti mereka nggak pernah kenal yang namanya musik di sini ya? Ya ada sih alat musik gue yakin pasti ada, cuma perekam kayak gini yang kagak ada. Oh, nyesuaiin suasana ruangan juga. Ngeri sih kalau itu gila sih. Keren sih. Kayak AI ada AI aja ya. Oke, berarti gramophone itu bukan bukan alat yang biasa-biasa aja ya. Jadi bukan biasa, maksudnya alat yang udah ada gitu. Cuma ini yang versi ada AI-nya. Iya. Tapi dia bisa ngerasain itu loh. Rasa enak loh. Iya, dia tahu. Pokok cada. Lucu. Gila, sampai habis. Nah, ketahuan. Ditusuk. Iya, makanya dia bakal yang kena. Iya, oke. Tapi iya, Barbatos ini aja. Bodoh ya. Iya. Nangis nih. Jadi berkebalikan banget ya sama ininya si ini. Dipukul. Oh, itu supnya si iya. Enggak, malah dia suka gak sih? Dia pingsan. Ya dong. Kastel ini dia tuh sama-sama gak guna gitu berdua ya. Oh, ini sih tadi ya. Poko tadi apa? Ah, masih dibenerin. Ini kan nanti bakal nyesuaiin suasana kan. Ini suasana romes nih nanti musiknya diputar fix. Oh, ini dua orang ini nih gue penasaran nih. Gimana nasibnya? Nah, itu dia. Pada kemana itu dua orang itu? Jadi ini tapi penyihir.
Oh, mau dibagiin ke gangnya lagi. Oke. Oh, dansa. Iya, tapi malah mengarah ke arah yang bagus loh. Tapi lu bisa dansa gak, Zagan? Bigo. Makan ya, makanya gua ya itu dia. Oke, diarahin ya. Oke, diajarin ya. Iya, agak-agak kaku tapi harus gerak dong. Iya, udah ketiduran. Jadi kayak bakal ada momen romance dansa gitu, tapi ya baik lagi ya bang. Oke, oh pada dasar-dasar. Oh, ya kan makanya gue bilang kan, jadi kayak semacam hiburan gitu. Oh, langsung lari mereka. Oh, ini kayak semacam monolog buat ini. Oh, ini mereka ke dansa nih setelah dia tadi diajarin sebentar. Oh, gak pikir ini. Ih. Iya. Habis ya. Aduh, season 2 gak sih? Aduh, endingnya sih ya bagus sih endingnya sih. Maksud gue kayak apa? Ya epilog, berasa epilog gitu. Dan juga kan romance-nya pun juga diselesaikan dengan baik ya. Ya satu sini bagus sih. Tapi season 2 gak sih maksud gua? Soalnya Raja Iblis belum di-spill lebih jauh, Kesatria Sisi belum, Iblis-Iblisan belum. Romance-nya pun juga bisa dibilang harus lebih lagi tentunya. Asal season 2 sih ini fix sih. Sayang banget sih kalau nggak ada season 2. Oke, habis ya. Ya benar habis ya, belum ada nggak ada ini ya. Gak nggak tahu sih ada bakal ada pengumuman atau tidak ya. Ya tadi untuk episode ke-12 atau episode terakhir dari Mau no Dore Elf. Ya tadi untuk episode ke-12 atau episode terakhir ya dari Mau no Dore Elf. Jadi ya episode penutup yang bagus ya. Jadi ya ini penutup yang santai, yang memang ya jelas ya, karena kan lebih kayak romance di sini tadi si Zagan sama Nepi, dimana kan tadi dia mereka dansa tuh ya di akhir, dapet sih bagus gitu.
Dan tadi bisa dibilang kayak apa kita kasih tahu terkait dengan tadi si siapa Rafael, dia itu kerjanya ngapain aja. Tadi kan dia bikin makaron. Terus tadi juga bisa dibilang ternyata si Vol sama Rafael jadi rival kan, nggak untuk ngelihat si siapa namanya Nepi sama Zagan itu mesra-mesraan. Terus tadi juga akhirnya kan si Zagan tadi beli sebuah apa tuh namanya, gramafon tadi ya, yang dimana gramafon ini adalah semacam alat pemutar vinil gitu, dan dimana tadi alatnya itu bisa dibilang menyesuaikan dengan suasana dari ruangannya lah intinya. Yang dimana tadi dia beli karena kan tadi ada 3 orang anak dari gang belakang ya yang bisa dibilang ngejual barang yang mereka bisa gitu. Dan tadi dibeli sama Zagan, nah duitnya tuh kayaknya dikasih ke anak-anaknya tadi ya, sama si yang hijau tadi, yang sayap hijau, yang rambut pendek itu. Dan ya akhirnya tadi diperbaikin, terus lagi kan akhirnya ditaruh di ini kan, di rumah tadi. Tapi akhirnya tadi rusak dan akhirnya tadi dikasih lagi ya di gang belakangnya. Jadi biar apa kayak semacam festival gitu loh, dan itu ya malah ngebuat seneng kan. Bagus sih. Dan tadi akhirnya apa ketahuan ya tadi si Barbatos tadi kan ngikutin si Kastil. Karena kan si Kastil ini bisa dibilang selalu dijaga sama Barbatos gara-gara kalau ada something yang berbahaya atau kayak gimana gitu. Ternyata emang sekelamsi itu ya si Kastil ini ya, karena dia Sastil ini kan bener-bener apa ya bahasanya ya? Ya klamsi itu bahasa Indonesia apa sih? Kayak enggak inilah, enggak aduh, apa sih bahasa Indonesia klamsi? Pokoknya kayak nggak kompeten lah intinya, kayak bukan nggak kompeten sih, gampang jatuh atau apa itu bahasanya apa ya, clumsy bukan ya, pokoknya intinya dia itu tadi yang ini kesenggol lah, kesandung lah. Maksud gua emang itulah kesastil ya, lidahnya pun juga beda tadi pas dia bikin sup kan, jadi lidahnya tadi malah bahkan tadi lebih buruk kata dibandingkan air lumpur yang pernah diminum sama si siapa, sama si Nepi. Anjing maksudnya seburuk apa tuh rasanya, dan si Barbatos suka tadi, emang cocok sih aja maksud gue. Saling menjaga ya, dua-duanya sama-sama bangke sih, sama-sama lawak gitu. Tapi akhirnya kayak gitu, jadi endingnya bagus, episode bagus, dan gue sih berharap ada season 2 nya ya untuk anime ini, karena ya sayang aja gitu kalau nggak ada season 2. Tapi kan baik lagi ya, kita emang nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena dulu kan ada anime juga tuh ya yang aduh gue lupa tuh, yang Charlotte sama yang rambut hitam putih tuh, gue lupa nama siapa. Itu kan gue berharap ada season 2 nya juga tapi tidak ada. Jadi ya udahlah, maksudnya kalau emang kalau nggak ada season 2 nya ya udah gitu, kalau ada pun jadi malah bagus istilahnya. Tapi ya kita bakal langsung aja masuk ke review anime ya. Jadi overall kalau mood gue season 1 ini bagus banget. Maksud gue sebagai sebuah anime romance maupun sebagai kayak pembuildan ya untuk ceritanya, mulai dari iblis, raja iblis, dari kesatria suci, Mudga masih ya oke lah. Tapi meskipun baik lagi ini masih awal-awal season banget berasanya ya, jadi kayak masih belum banyak yang terjadi, benar masih pembuatan banget. Kayak misalkan awalnya kan konflik di antara Zagan, masih kayak romance, pembuatan awal itu masih romance dulu lah, Zagan sama Nepi, dimana drama pribadinya mereka, dilemanya Nepi, dimana kayak awalnya kan tuh ya dia mutusin buat apa, kalau misalkan nanti Zagan mau ngapain, dia mau dibunuh kah atau apa, itu kan jadi bilang kayak pesimis banget lah, sampai akhirnya bagaimana Zagan bereaksi itu dengan ya kata-kata yang gampang disalahpahami. Itu kan lucunya itu di situ ya, di mana Zagan itu gampang disalahpahami gitu, tapi akhirnya Nepi yang ngerti. Makanya kayak sepanjang satu scene ini sebenarnya nunjukin tuh bahwa si Zagan itu pengen ngomong sesuatu, pengen mengingat sesuatu gitu, tapi akhirnya yang ngerti itu Nepi ya. Nepi itu ngerti banget, cuma kayak ngeliat dong kayak gitu. Langsung senyum deh. Kayak tadi lah contoh, kayak di episode terakhir tadi lah, maksudnya kan Zagan kan bengong gitu kan mikirin flashbacknya, terus akhirnya si Nepi kan ngeliatin, terus akhirnya pas Zagan senyum, si Nepi ikut senyum juga, kayak ngerti gitu bahwa Zagan bakal beli alatnya ini untuk anak-anaknya, anak geng belakangnya itu kan. Jadi emang si Nepi itu tahu bahwa Zagan itu ya orangnya baik. Terus akhirnya nanti ada konfrontasi sama Barbatos yang akhirnya berakhir dengan ya mereka baikan sama kesatria suci. Awalnya kan sama si itu dulu kan, sama si Sastil dulu, sampai akhirnya nanti sama Rafael. Terus akhirnya intinya build up tentang apa kesatria suci sendiri, terkait dengan pedang suci. Sistem pedang suci itu bisa dibilang ya seumur hidup ya, jadi kalau emang pengguna mati baru akhirnya bisa dipilihin lagi. Terus akhirnya terkait dengan raja iblis, yang dimana kemarin si apa namanya Zagan gabung ke raja iblis, itu masih belum di iniin lebih jauh lagi ya siapa orang-orangnya dan lain-lainnya.
Tapi yang jelas terkait dengan iblis. Jadi memang masih setup banget lah. Benar-benar berasa banget setup terkait dengan Raja Iblisnya, terkait dengan Kesatria Sucinya. Itu pun juga baru satu si Raphael doang. Terkait dengan juga iblisnya juga. Itu pun juga baru di-spill waktu pas saat Raphael kemarin ya. Yang terkait dengan ternyata iblisnya itu waktu itu pernah dilawan sama Raphael sama si Orabos kemarin. Kemarin dulu lah. Akhirnya ngebuat Orabos dead kan. Gitu. Ya pokoknya masih bahasa pembuatan banget, tapi kita lihat lah semoga ada season 2-nya. Kalau emang nggak ada pun ya sebenarnya di manganya juga ada sih ya. Jadi ya tinggal baca manganya aja sih. Tapi kalau gue kan ya males sih kayak gitu. Nah, untuk karakternya sendiri ya bagus semua sih ya. Maksud gua untuk karakternya Zagan menarik dia, meskipun dia kan akhirnya MC Romes ya di sini, tapi badasnya dapet. Dia tuh awkwardnya tuh dapet ya, karena kan karakter dia itu kan sebenarnya baik. Tapi dia itu kayak bingung gitu ngungkapin kebaikannya itu kayak gimana, karena kan selama ini cuma sendiri doang, kayak bingung gitu, kayak Sakura lah kalau misalkan nonton Windbreaker ya, itu kayak Sakura gitu. Dia tuh orangnya sebenarnya baik, cuma ya itu tadi kayak bingung gimana cara menampilkan kebaikan itu gitu. Makanya akhirnya jadi kayak pakai kata-kata yang bikin salah paham lah atau apa kayak gitu. Nah itu yang akhirnya si Zagan ya. Nah terus Nepi pun juga ya lucu juga sih, dimana di awal-awal kan dia punya dilema tuh ya terkait dengan masalah dia yang cukup gelap, sampai akhirnya dia akhirnya benar-benar sekarang itu bucin banget ya sama si Zagan, karena kan ya Zagan ini kayak nyelamatin dia dan lain-lainnya. Sastil yang kelihatan kompeten sebagai Kesatria Suci, baik juga, tapi akhirnya ternyata yang paling kelamsi Barbatos yang awalnya kita pikir bakal jadi villain atau apa ya, ternyata ya tetap aja istilahnya cuma waktu itu kan macam karena ambisi doang kan ya si Barbatos. Terus kira ada juga waktu itu si Raphael, ada Fall juga. Menurut gue semua karakter di sini tuh likable semua lah, nggak ada yang bikin kesel sih. Barbatos pun juga menurut gue yang paling list ya di antara karakter-karakter yang lain sebelumnya, juga menurut gue cukup oke juga sih. Karena dia kan cuma kata sampingan doang ya. Sisanya sih bagus-bagus semua sih, apalagi Fall ya. Fall, Nepi gitu ya, yang dimana ya Fall itu bener-bener teri anak yang baik ya. Jadi kayak ya lucu aja gitu ngelihatnya. Ya sisanya sih udah kayak gitu ya. Untuk adaptasinya sendiri, animasinya pun juga kayak nggak gimana-gimana sih ya. Kayak animasinya itu kayak ya anime biasa sih, nggak sakuga-suga banget. Actionnya pun juga nggak gimana-gimana. Musiknya pun juga kalau mood gue ya, musiknya itu kadang-kadang ada beberapa episode yang musik itu nggak berhenti gitu. Jadi kayak dari adegan ini tiba-tiba adegan ngobrol doang tapi musiknya epic. Ada juga nanti kayak nggak berhenti gitu. Itu episode berapa ya? Gue lupa deh. Ya musiknya tuh kayak tang di terus aja, nggak ada yang diem atau apa gitu. Di sini aman, tapi ada beberapa episode yang kayak gitu juga. Itu yang menurut gua aneh sih. Kayak kok ini musiknya terus gitu. Tapi intinya animasinya ya biasa aja sih ya, nggak terlalu kayak gimana-gimana. Tapi emang ya terbilang kalau untuk standar anime sekarang ya oke lah. Untuk visualnya juga ya sama aja, biasa-biasa aja. Terus apalagi ya, udah sih itu doang sih. Sisanya sih kayak emang karena nggak ada something yang besar banget ya yang terjadi atau kayak gimana gitu. Mungkin cuma yang Raphael itu doang, tapi itu pun juga termasuk kayak semacam pembuatan doang gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada something yang melibatkan Zagan atau si Nepi sejauh itu gitu. Mungkin nanti bakal di season 2 nanti sih. Ya makanya overall mungkin gua kasih Maonodore Elf ini mungkin di sekitaran 8 berapa ya? 8 lah ya, 82 83 lah. 82 lah istilahnya. Itu udah oke sih. Tapi ya bisa ditaruh lebih tinggi lagi sih kalau misalkan lu menikmati banget romance ya. Romance itu bagus sih. Maksudnya kayak romance, tipikal romance kayak itu sih yang Charlotte sama Alan ya. Alan gue lupa namanya itu, yang rambut hitam putih yang kayak Sakura itu loh. Kan dia ini kan juga kayak gini juga nih istilahnya, ceritanya. Bedanya kalau Alan sama Charlotte kan dia, yang kenapa gue lebih suka Alan sama Charlotte dari segi season terakhir ya, karena dia lebih fokus di karakter Charlotte di akhir-akhir tuh, yang dimana kayak adeknya, terus kayak nanti adeknya itu nanti ini dan lain-lainnya. Kalau di sini kan Charlotte itu cuma si Nepi itu cuma di bagian awal-awal doang, sama pas diculik sama Barbatos. Jadi akhirnya nggak kayak gimana gitu, cuma fall doang kan waktu itu di akhir. Jadi ya good aja, tapi menurut gue lebih pengen tuh yang lebih serius aja sih. Tapi ya udah lah ya. Tapi itu kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke berapa nih, ke 12, dan sekaligus review anime ya dari Maonodore Elf. Semoga ada season 2 nya sih ya, berharap aja.
Ya sekali terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode kan. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dan juga kemungkinan kalau misalkan ada season 2 nya kayak gitu, berharap aja. Jadi sekian terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.